kelas Bapak. Kira-kira Pak Haris nanti bisa masuk hari apa ya? Oh iya Bu, mungkin nanti di kelas 7 Bu Mariela, masuknya di kelas 7 nggih. Karena dia memang dulu dalam melaksanakan pendidikan dia. Nanti saya masuknya hari Rabu Bu, tanggal 15 Februari. Oh, 15 Februari ya Pak? Ya. Maaf Pak Haris, kira-kira itu jam keberapa ya? Jamnya itu jam kedua ketiga Bu. Jam kedua ketiga berarti jam 9 sampai jam 11. Oh, nggih. Baik Pak Haris, sebelum kita melakukan supervisi, jadi ini kita saya ingin menyampaikan tujuan dulu jadi terlaksananya supervisi ini. Jadi pertama bukan untuk menggurui atau mencari-cari kesalahan ya Pak Haris ya. Cuma di sini kita semacam bagaimana sih kita merancang pembelajaran itu supaya lebih menarik. Nah, mungkin kita sharing nanti Pak Haris, itu yang akan saya lakukan. Siap Bu. Kira-kira materinya tentang apa ya Pak Haris kalau boleh? Materinya Ibu lah, karena saya sudah menyampaikan bab 1 di kelas 7 itu IPA. Insya Allah ini nanti masuk ke bab 2 Ibu, yaitu bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Oh iya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ya Pak Haris. Iya. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai apa ya Pak? Tujuannya mungkin dari sesi nanti mengawali bab itu, mungkin nanti saya akan menginginkan anak-anak itu nanti dalam pembelajaran itu 3 nanti yang ingin dicapai. Mungkin yang pertama tentunya di dalam belajar interaksi makhluk hidup dengan lingkungan itu, anak-anak nanti memahami dulu apa itu pengertian atau konsep lingkungan secara umum. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti semoga bisa memahami apa itu maksud interaksi di dalam makhluk hidup dan makhluk hidup di lingkungan itu yang kedua. Jadi interaksi, yang pertama di lingkungan, yang kedua interaksi. Kemudian yang ketiga baru nanti anak-anak semoga bisa menjabarkan atau membedakan apa-apa saja pola interaksi yang terbentuk di lingkungan itu. Itu mungkin ada 3. Jadi masuk lingkungan, kemudian interaksi, dan pola-pola interaksi lingkungan. Berarti sebelum itu Bapak mungkin sudah melakukan identifikasi ya Pak di kelas yang akan Bapak masuki nanti? Sudah Bu. Oh sudah. Kira-kira identifikasi apa Pak yang sudah Bapak lakukan kemarin? Kemarin itu yang jelas anak-anak mungkin silahkan kalian baca materi misalnya di buku bebas nak, kata saya kan. Kemudian tentunya saat ini kan kalian punya HP Android, jadi bisa melihat konten-konten yang berkaitan dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yang melihat video YouTube pembelajaran. Nah itu mungkin Bu, konsen situ. Bagus sekali identifikasi yang sudah Bapak lakukan, berarti ya, tentang kesiapan belajar nanti. Jadi itu mungkin pengawalan dari saya yang saya sampaikan kepada anak. Baik Pak Haris, kira-kira area yang mana sih dari pembelajaran tersebut yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Dalam pembelajaran nanti tentunya seperti halnya guru-guru yang lain, saya menginginkan mudah-mudahan anak-anak itu semakin semangat dalam belajar. Lagi kan ini pelajarannya IPA penting itu. Yang lain pun juga penting semua pelajaran kan. Kemudian mudah-mudahan nanti anak-anak di situ nanti pelajaran mampu berinteraksi dengan baik dengan sesama kawannya dan dengan saya sebagai gurunya. Jadi dalam hal ini dia bertanya begitu, pertanyaan tentang sederhana saja gitu, dengan pelajaran nanti. Kemudian mungkin tentunya apa yang disampaikan tadi mereka mengerti semuanya gitu. Proses belajar tadi daripada materi yang disampaikan tadi. Begitu Bu. Dua sangat menarik tentang ini ya, pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Berarti ini ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak nanti? Tentunya, jadi saya mungkin nanti di kelas nanti tentunya anak-anak di kegiatan inti itu akan berkelompok menjadi 3 kelompok tentunya pada minimal
minimal itulah. Jadi ada kelompok yang memperhatikan daripada video pembelajaran, kemudian nanti ada satu kelompok yang tugasnya dalam hal ini membuat kesimpulan berupa gambar-gambar dia yang berkaitan dengan gambar-gambar atau peta konsep-konsep itu, gambar konsep. Yang ketiga nanti memperhatikan kelompok 1 dan 2, yang kelompok 3 itu. Seperti itu, Bu. Bagus sekali, Pak. Atau berdiferensiasi itu pula sebutannya. Iya, sangat mudah sekali, Pak, ya, kalau pembelajaran seperti itu kan dikelompokkan dengan minatnya sendiri ya, Pak, ya. Benar. Baik, Pak Haris, terima kasih atas waktunya. Tapi sebelumnya kira-kira konsistensi apa yang ingin dikembangkan dari pembelajaran itu, Pak Haris? Konsistensinya tentunya saya sebagai guru menyiapkan dulu materinya pula sebaik-baiknya, kemudian nanti mudah-mudahan anak-anak bisa menerima dengan sebaik-baiknya juga apa yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu, Bu. Konsistensi itu nanti mudah-mudahan. Baik, terima kasih banyak, Pak Haris. Sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu nanti di hari Rabu ya, Pak Haris. Insyaallah. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bapak. Tentunya kita belajar apa kita? Belajar IPA. Hari ini hari apa? Rabu. Tanggal 15 Februari. Baik anak-anak. Nah, ini apa namanya? Supaya menertibkan pembelajaran kita supaya lebih tertib ke depannya, teruslah mudah-mudahan kita mungkin sama-sama membuat kesepakatan kelas dulu lah, kesepakatan kelas. Nah, jadi tujuannya untuk menertibkan. Yang pertama mungkinlah kesepakatan kelasnya adalah tentunya saat belajar, misalnya Bapak menjelaskan pembelajaran kalian, tentunya jangan ribut kalau yang kemudian yang berikutnya, yang kedua Pak, apabila mau keluar izin misalnya harus sampaikan ke Bapak. Nah, izin lah. Itu dulu yang jelas lah kesepakatan kelas kita. Tolong diperhatikan supaya tertib. Baik, anak-anak, Bapak mau mencek daftar hadir dulu lah. Ini Bapak lihat dua kayaknya lah yang tidak hadir. Nah ini nanti yang lainnya hadir. Yang tidak hadir ini mutakarah lah. Setelah kita melakukan observasi kemarin. Iya. Begini ya. Setelah melakukan supervisi kemarin, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait pembelajaran yang Bapak sampaikan
pembelajaran berdiferensiasi Bapak sudah cukup baik. Oke. Kemudian sudah terlihat perbedaan antara kelompok konten, kemudian kelompok proses, dan juga produk. Bapak sudah menggunakan pembelajaran dengan sangat menarik, melakukan pembelajaran dengan interaksi dengan siswa sudah cukup bagus. Kemudian menurut Pak Haris, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak Haris tersebut sampaikan sudah tercapai? Kira-kira gimana Pak? Ya, terima kasih Bu. Berdasarkan apa yang telah dilaksanakan pembelajaran kemarin, jadi menurut saya alhamdulillah sampai pada pertengahan daripada bab itu, interaksi mampu dan lingkungan itu, dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan tadi, anak-anak sudah mampu memahami daripada materi pembelajarannya Bu, dari yang awal bab sampai pertengahan tadi, sampai kepada pola-pola interaksi, mulai dari pengertian lingkungan itu apa, kemudian konsep interaksi apa, sampai kepada apa saja pola-pola interaksi di alam itu. Berarti tercapai ya Pak targetnya? Iya, sudah tercapai Bu. Kira-kira menurut Pak Haris ada kemajuan apakah dari pembelajaran yang Bapak Haris sampaikan saat itu dari pembelajaran sebelumnya? Tentunya ini diferensiasi ini sangat menarik bagi siswa. Saya lihat di lapangan itu Bu, di kelas itu. Jadi ada perbedaan